Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para guru hebat di seluruh Indonesia, selamat datang kembali pada podcast Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Pada kesempatan hari ini, kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Puan Fahrudin. Ini ada pertanyaan, Pak Puan. Di media massa sering disebutkan hendaknya sekolah itu menyelenggarakan pendidikan secara inklusif. Apa yang salah dengan pendidikan? Sekolah selama ini rasanya sudah berjalan normal. Tetapi ada tuntutan bermacam-macam harus bersifat inklusif. Pendidikan inklusif itu apa sih, Pak Puan? Jadi pertama kita melihat apa sih pendidikan inklusi. Kita bisnisnya dua sisi. Pertama, kaitannya dengan konteks memberikan peluang leluasa bagi warga bangsa mendapatkan pendidikan yang mempunyai latar belakang berbeda. Berbeda itu termasuk sosial budaya dan fisik. Nah, termasuk orang-orang yang disebut berkebutuhan khusus, di mana mereka juga mendapatkan pendidikan yang maksimal sesuai dengan ketentuan dalam the right of education itu sendiri di sana. Namun praktik kan tidak seperti begitu. Jadi ada kelompok yang terkadang karena sesuatu terutama disability itu tidak memperoleh layanan pendidikan semaksimal mungkin yang bisa mengarah pada mereka sehingga mereka bisa hidup misalnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah pendidikan untuk yang berkebutuhan khusus itu seperti anak-anak cacat, Pak Puan? Ya, pada dasarnya di situ. Kalau bahasa ini anak-anak yang ini ya, berkebutuhan khusus itu anak yang termasuk fisik, disabilitas itu ada yang fisik, tunanetra, tunarungu. Sekarang bukan itu saja, ada autis dan ada Down syndrome. Namun mereka punya kebutuhan berbeda dibanding yang tadi, yang physically. Tunanetra, kalau yang tunarungu masih mungkin kalau intelektualnya cukup normal, itu bisa mengikuti pendidikan biasa. Tapi kayak Down syndrome anak atau autis yang autis, Down syndrome misalnya yang severe, kan Down syndrome tingkatnya ada 3. Ada ringan, ada yang mild, dan severe. Severe nggak bisa seperti itu. Maka ke mereka kebutuhannya bukan akademik dalam pendidikan, tapi bagian sosial like ke mereka bisa bergaul. Nah, oleh karena itu harus ke sana. Makanya itu memberikan kebutuhan bagi mereka sesuai dengan keadaan mereka sendiri. Iya. Jadi tidak memaksakan. Meskipun tidak memaksa, tapi beri peluang ya seluas-luasnya begitu untuk mengenyam pendidikan. Hanya pelaksananya akan berbeda atau apa yang dicapainya berbeda dengan yang biasa. Iya. Pada sisi lain, inklusif itu dalam kaitan tadi Pak Tar, menanamkan nilai inklusi pada warga bangsa melalui pendidikan. Iya. Itu ke situ. Jadi ada dua sisi. Nah, yang sering disoroti oleh misalnya politisi ataupun para kritisi adalah penanaman inklusi, seperti penanaman civil values ya. Misalnya keterbukaan, menghargai orang, atau di dalam bahasa ininya adalah dalam konteks substantif demokrasi, bukan formal demokrasi. Kenapa mengkritik? Karena banyak sekarang itu yang mengagung-agungkan demokrasi, tapi dalam konteks formal demokrasi, yang prakteknya juga tidak demokratis. Lebih banyak misalnya ya dengan kekuatan uang, money politik. Betul. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi persoalannya sebenarnya, jadi akhirnya ketarik ke situ, Jadi ini sebenarnya kalau yang tadi Pak Tar sebutkan dari awal tidak salah, tapi dalam kaitannya penerapan pendidikan demokratis yang dihubungkan dengan pendidikan politik. Pendidikan politik kita kaitannya hanya meraih kekuasaan, bukan raihnya ke piring politik. Nanti itu pembicaraan sendiri lah. Nah, tapi kaitannya dalam konteks substantif demokrasi.
Jadi kayak civil value itu apa, nilai-nilai keadaban itu. Ya kayak menghargai orang, terbuka, ya apresiatif dan apa toleran seperti itu. Nah ini Pak Tar yang ini. Artinya dua persoalan itu bermasalah sekarang di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan kita, Pak Puan. Ya masih lah, walaupun sudah dilakukan, namun belum seperti yang diharapkan. Misalnya tadi, dalam konteks inklusi pendidikan untuk orang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pak Tar tadi menyebutkan, ada sekolah yang khusus untuk anak, SLB kan? Iya. Ada yang sekolah biasa. Padahal dengan demikian memisahkan interaksi anak yang berkebutuhan khusus dengan tidak terjadi, sehingga besar kemungkinan ada salah pemahaman dari anak kita yang biasa. Padahal dalam kehidupan seharusnya mereka berbaur. Bergaul, karena mereka punya hak untuk hidup bergaul dan bergaul. Tapi faktanya sudah dipisahkan di dalam kehidupan. Maka para kelompok inklusionis mengatakan dia keliru, harusnya tetap disatukan dalam sekolah biasa. Hanya layanannya berbeda, tentu nanti membutuhkan hal lain. Kayak pendamping gurunya tidak satu kan yang gitu. Karena nanti targetnya bukan tadi sama Pak Tar. Betul. Bukan nanti UN kemudian dapat sekian masuk ke dokter, bukan itu. Iya. Lain. Anak saya itu Down syndrome severe. Itu dia ngomongnya babbling walaupun usia 21 tahun, 22. Jalan bisa jalan 5 langkah. Tapi kalau kita ngomong dengan bahasa kita, kemudian kamu diam sini, dia ngerti juga. Perasaan ada. Nah, komunikasi ini yang dibangun. Dan kalau udah begitu, targetnya bukan akademik kali mencapai ini. Bagaimana tahu dia dalam berinteraksi. Disitulah sosial baik. Nah ini Pak. Kalau yang masih rendah, masih ringan, itu bisa ngomong, bisa apa. Hanya tinggal mungkin dipandu seperti apa. Nah, ada pertunjukan di dulu itu salah satu di Jakarta, saya hadir. Mereka yang Down syndrome itu yang light sebenarnya, ringan, dilatih udah berbulan-bulan, tapi begitu tampil lagi, tarik, masih aja nggak keruan juga. Iya. Karena anak itu berulang kali, 10 kali kalau ngajari sesuatu, bukan puluhan kali bahkan. Nggak bisa begitu. Maka dibutuhkan tenaga kayak pendamping yang cukup terlatih dengan itu. Iya. Sana tidak bisa itu, Pak. Nah, tidak semua guru bisa melakukan itu kan? Tidak. Iya. Artinya gurunya pun perlu mendapatkan pelatihan tersendiri untuk menghadapi murid yang berkebutuhan khusus. Seperti itu. Iya. Sementara gini Pak, di daerah itu kan ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mau sekolah kemana? Ke negeri kadang tidak diterima, alasannya tidak punya tenaga. Kan? Terkadang kayak di Sukma akhirnya menerima, tapi itu yang lain. Tapi ya dia, kata saya ngomong, target Anda sebagai guru bukan menjadikan dia akademik bisa itu. Tapi bagaimana dia bisa berkomunikasi, berinteraksi sekolah. Jangan dianukan pada yang sama. Anda harus paham, apalagi hanya 2 orang. Di sana ada 2 orang yang kena situ Pak Down syndrome. Nah ini sering ke sana. Maka kita sering tadi, misalnya saya ini kan, SLB sekarang tuh banyak kan tunarungu kan, tunawicara. Iya. Padahal ini mungkin biasa kan. Iya. Otaknya mungkin biasa kan, tidak di bawah ya. Mungkin bisa itu kan. Iya. Maka dia dengan bahasa Braille, dengan di alat pendamping ini, dia bisa akan mencapai itu. Makanya tidak heran misalnya ada yang seorang tunarungu, tunawicara bisa mencapai menjadi sarjana kan. Nah terkadang masyarakat tidak membedakan Pak terhadap kelompok disability. Itu masalahnya. Iya. Apa karena Pak? Jumlahnya sesungguhnya sedikit. Lalu tidak mendapatkan perhatian. Karena sedikit, kemudian orang yang sengaja menekuni itu tidak terlalu banyak. Dan masyarakat pun ada image. Kalau anak berkelainan itu atau berbentuk dianggap, di masyarakat yang tidak biasa memahami itu dianggap anak kurang waras gitu kasarnya. Misalnya gitu. Misalnya kayak anak saya, kalau orang nggak ngerti, dianggap dia itu anak kurang waras. Jadi anak anak gila lah seperti itu. Iya.
tidak paham apa itu, karena informasi seperti itu belum merata pada seluruh masyarakat, kecuali di kota mungkin. Iya, iya. Nah ini Pak Tar, yang jadi persoalan ini sendiri. Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, yang disabilitas itu, punya potensi intelektual yang bisa jadi lebih dari rata-rata, Pak Puan? Mungkin nggak seperti itu? Saya belum menekan, tapi kalau dari misalnya ya pengalaman anak saya sendiri, menurut diskusi dengan dokter, ya kecerdasannya sesuai yang ada dia miliki awal. Nggak bisa dalam pengertian kecerdasan dalam seperti yang umum, tapi meningkat dalam pengertian bukan itunya, keterampilan di dalam hal lainnya nanti. Lalu kalau begitu Pak Puan, tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif itu bagi kelompok siswa minoritas seperti ini untuk apa? Nah, bagi mereka ada social life, dia bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain yang disability maupun yang tidak. Sehingga dia mengerti, jadi komunikasi gitu, paham. Oh. Di situ jadi sasarannya ada social life. Iya, iya. Sehingga nanti di sekolahnya tidak apa, diajak ngomong kan itu. Kalau ada ini kan walaupun dia tidak bisa ngomong kan, kalau diajak ngomong terus kan ngerti. Paling gampang ini Pak Tar, kucing itu kalau Pak Tar nanti kucing, diajak ngomong dikasih nama, lama-lama kalau dipanggil nama X juga tentu sering. Iya, iya, Kan? betul. Apalagi manusia kan, meskipun akan bisa. Nah ini yang jadi masalahnya. Nah tidak semuanya orang memahami sampai ke sana, sehingga komunikasi batin itu menjadi penting, rasa akhirnya. Nah itu kan tidak pernah dipelajari di sekolah biasa, Pak Tar. Ya. Artinya kalau pendekatan inklusif ini dilakukan, maka satu menciptakan kehidupan sosial yang normal, kira-kira gitu kan ya. Satu. Kemudian kedua, mereduksi kemungkinan sejumlah kecil anggota masyarakat kita menjadi beban, gitu kan ya. Jadi dia bisa hidup mandiri secara normal saja, artinya begitu. Saya kalau melihat orang-orang tunanetra umpamanya, tunanetra itu seperti biasa saja mau pergi ke sana kemari, karena dia sesungguhnya perbedaannya cuma satu, karena dia tidak bisa melihat saja. Sehingga dia tidak menjadi beban keluarga, tidak menjadi beban tetangga. Begitu pendidikan yang dimaksudkan, Pak ya? Iya, jadi ke sana tetap ke sana, mengarahkan si orang tetap kemandirian. Terima kasih Pak Puan. Ya, sama-sama Pak Tar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.